WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Shalom sahabat WB, bersama saya Magdalena Krisinda. Kali ini kita bersama-sama dalam program WB Meetup. Dan hari ini tentu saya tidak sendirian, saya akan ditemani 3 sahabat WB dari berbagai kota yang berbeda. Dan topik obrolan kami pada saat ini adalah tentang akhir tahun. Apa ya yang akhir tahun ini dirasakan? Bagaimanakah perjalanan bersama Tuhan selama beberapa bulan belakangan, dan disiplin apa yang Tuhan tunjukkan kepada teman-teman sehingga mereka bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam setiap rencana mereka. Oke, langsung saja saya akan menyapa satu persatu. Selamat bergabung dan terima kasih. Shalom Ibu Hedi. Shalom Kak Manda, shalom sahabat WB. Kabar sehat ya dan semangat ya. Puji Tuhan, sehat dan semangat. Oke, dan bersama dengan Ibu Hedi ada pula Kak Jesi. Shalom Kak Jesi. Shalom Kak Mada, halo Bu Hedi, Hana, halo. Sehat juga ya? Sehat Kak. Malang apa kabar? Malang ikutan hujan atau justru malah cerah panas? Hujan Kak. Hujan. Jadi sejuk ya? Sejuk panas sih. Katanya kalau Desember itu emang musimnya musim hujan gitu ya, nggak hanya Malang ya. Barangkali Bekasi juga ikutan hujan, Kediri ikut hujan, saya di Jogja ikut kehujanan juga ya. Oke, bersama dengan Ibu Hedi, Kak Jesi, ada pula Hana. Shalom Hana. Halo. Kabar baik ya? Baik. Wanita bijak. Wow. Apakah kau luar biasa? Yes. Toh. Wow. Cewek. Ini mengerti. Puji Tuhan. Saya lihat hari ini seger-seger semua, semangat semua. Dan kalau kita ingat-ingat, rasa-rasanya tahun ini atau bulan-bulan ini cepat banget berlalu, bener nggak sih? Tahu-tahu kita udah di bulan Desember. Wah. Dan kalau kita lihat lagi, kayak baru kemarin kita masuk tahun 2022 Januari, ya bulan Januari. Sekarang udah bulan Desember. Nah, boleh dong Magda ingin tahu nih dari Hana ya terutama, dan juga Kak Jesi dan nantinya Ibu Hedi. Dari Hana dulu deh, apakah Hana termasuk cewek yang selalu bikin perencanaan di awal tahun atau easy going aja? Gimana? Kalau dari saya pribadi nggak begitu bikin tahun, cuma kayak hanya waktu nanti ada punya rencana buat 1 bulan ke depan. Oke, jadi Hana nih nggak yang termasuk bikin rencana panjang lebar gitu ya. Oke, ke Kak Jesi dulu deh. Sebagai ciwi single, termasuk yang suka spontan atau bikin rencana tuh biasanya awal tahun, gimana Kak? Kalau rencana mungkin nggak rencana yang plan yang sampai ditulis gitu, enggak. Tapi memang ada beberapa yang jadi goals gitu. Nggak sampai ditulis, tapi yang keinginan saya apa aja gitu, ada beberapa aja, nggak semua, nggak yang super lengkap tertulis jurnal gitu ya, enggak sih. Tapi memang ada plan yang saya inginkan biasanya gitu kalau akhir tahun. Jadi ini ya, sama seperti kebanyakan orang ya. Jadi bikin rencana awal tahun, tapi ada juga loh teman-temanku gitu yang ngapain sih bikin rencana, nanti juga nggak terlaksana, mending kita spontan aja, biasanya malah kejadian gitu. Iya, lucu ya teman-teman kita tuh ya, itu pilihan bebas kita ya. Kalau Bu Hedi termasuk yang mana nih Bu? Bikin perencanaan juga atau udah sih santai aja? Kalau saya sama sih, nggak pernah bikin rencana, mengalir aja gitu. Jadi apa yang saya alami gitu ya hari-hari, nah saya percaya itu yang Tuhan mau gitu untuk saya lakukan gitu di awal tahun itu sih. Jadi nggak ada rencana. Oke. Wah, ini termasuk tadi aku bilang ya. Udah sih, yang penting didoain aja gitu. Pokoknya all is well gitu. Balik ke Hana. Nah, Han, kamu awal tahun bikin rencana kecil apa nih, Han? Gimana hal-hal yang kamu harapkan di awal tahun, Han? Atau rencana apa yang kamu ingat banget awal tahun ini kamu catat atau kamu inginkan? Kalau di awal tahun yang aku inginkan itu sebagai mahasiswa, tentunya aku juga ngejar IPK yang bagus.
supaya bisa, ya kalau bisa kuliahnya selesai cepat gitu. Cuma ya ternyata waktu awal tahun kan lagi UTS, habis itu ada UAS. Setelah hasilnya keluar, ternyata nilaiku malah turun dari semester sebelumnya. Soalnya juga peralihan dari online ke offline kan, jadi kayak cara belajarnya masih kebawa waktu dulu online santai banget gitu. Ternyata setelah masuk offline nggak bisa, bener-bener nggak bisa belajar santai-santai gitu, kayak bener-bener harus ngejar di kelas, harus bener-bener merhatiin gitu, karena kalau di kelas udah hilang ya ketinggalan banget, langsung ketinggalan banget. Kalau di awal tahun itu sih. Jadi prioritasnya untuk kuliah ya, karena emang itu tugas yang utama gitu kan ya, harus mencapai atau skor tertentu atau nilai tertentu gitu ya untuk next semester gitu. Oke. Dan ini aku seneng nih Hana ngomongin prioritas ya, prioritas karena sebagai mahasiswa gitu ya, sementara ini Tuhan berikan waktu untuk fokus untuk kejar nilai gitu. Oke. Kalau Bu Hedi gimana Bu? Ini pasti beda anak mahasiswa, beda ibu-ibu dong ya. Gimana Bu Hedi? Masih ingat gak awal tahun tuh punya pokok doa apa gitu ya? Atau apa yang pengen dipelajari atau pengen didapetin atau diraih gitu di tahun ini? Apa Bu Hedi? Yang pengen diraih sih tunduk sama suami gitu ya, karena tunduk sama suami itu betul-betul nggak mudah gitu ya. Saya mungkin udah sekitar 7 atau 8 tahun gitu ya mengikuti WB gitu, maksudnya WB pertama saya gitu. Dan untuk tunduk sama suami itu betul-betul nggak mudah untuk selalu tunduk gitu ya. Jadi sering gagal gitu. Nah, waktu di awal tahun saya memang bukannya punya planning sih, saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan di tahun ini saya mau jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Tunduk itu dengan sikap hati yang betul gitu ya, karena tunduk seperti kepada Tuhan gitu. Jadi ternyata waktu saya praktekin di awal tahun gitu ya, di bulan Januari, Tuhan malah bawanya tuh ke hal yang berbeda gitu. Maksudnya untuk tunduk kamu tuh harus sabar gitu. Itu yang saya dapetin. Jadi akhirnya saya praktek mengasihi suami gitu kan, karena kasih itu kan sabar gitu ya. Jadi dan yang saya dapetin ternyata untuk bisa murah hati gitu ya, untuk bisa tidak cemburu, itu pintu gerbangnya itu sabar gitu. Sebab itu kasih itu sabar. Nah, itu yang saya dapat dari Tuhan, dan saya mempraktekkan itu kepada suami gitu ya, untuk sabar. Dan ternyata waktu saya praktek sabar, saya melihat saya bisa tunduk gitu. Jadi waktu suami ngomong dengan nada agak keras gitu, saya biasanya suka agak nggak terima gitu kan. Nah, di hati udah mulai hampir gagal tunduk tuh. Tapi saya ingat lagi, oh iya saya diingatkan Tuhan untuk sabar. Nah, waktu saya sabar gitu ya, saya bisa bilang sama suami dan dengan nggak emosi gitu, iya gitu. Jadi kamu harus gini-gini ya. Saya langsung bilang iya gitu. Nah, waktu saya lakukan itu ternyata nggak mudah gitu, tapi saya melihat Tuhan memberi kekuatan gitu ya, waktu saya punya keinginan untuk mempraktekkan kasih, yaitu sabar. Gitu sih Kak Magda. Ya, wow banget ya cerita dari Ibu Hedi. Aku langsung dapat satu kalimat tadi. Awal tahun itu saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini nih highlightnya ya. Awal tahun emang banyak banget ya, di antara kita tuh selalu mengharapkan aku pengen tahun ini segala sesuatunya lebih baik gitu ya. Entah itu karir, keluarga, kehidupan pribadi, bisnis, kemudian kuliah dan lain sebagainya lebih baik. Kak Jessie, gimana harapannya untuk menjadi lebih baik? Apakah juga sempat dicatat gitu, atau ada nggak sih hal-hal apa yang kakak juga ingin lebih baik di tahun ini? Ada Kak. Jadi sebetulnya di akhir tahun 2021 masuk ke 2022 tuh saya udah ada 4 plan. Nah, ada 4 plan gitu. Yang pertama, liburan ke Bali. Nah, ini yang paling lucu. Orang tuh pasti nanya, liburan ke Bali? So klise gitu ya. Tapi ini ceritanya nih, saya itu orang yang udah pasrah bahwa seumur hidup kayaknya nggak bisa deh ke Bali. Kenapa? Saya tuh merasa nggak berjodoh sama Pulau Dewata itu. Waktu saya masih SMP SMA, kalau orang tua saya pergi ke Bali, itu selalu waktunya nggak tepat. Antara sayanya lagi sakit, atau sayanya lagi ujian. Kelewat lah itu ya. Terus
sebelum corona saya tuh ada janji sama murid-murid saya, kita perpisahan ke Bali ya gitu. Kita nabung nih. Corona terjadi. Jadi saya sebetulnya udah pasrah. Enggak deh gitu ya. Nah, kebetulan sahabat saya ngajak nih, ayo kita nabung yuk, kita ke Bali. Dalam hati iya enggak ya gitu. Ya udah deh iya, tapi saya harus berdoa. Tuhan izinkan saya ya, kalau Tuhan berkenan izinkan saya. Ternyata kejadian saya bisa ke Bali. November kemarin saya bisa ke Bali. Kemudian yang kedua, saya itu pingin berkomitmen punya komitmen yang benar dalam saat teduh saya, ibadah saya. Nah, karena selama ini masih naik turun gitu. Jadi saya pingin berkomitmen mulai saat teduh, mulai ibadah saya juga kalau bisa sebisa mungkin nggak bolong-bolong gitu. Kemudian saya juga pingin itu memulai satu usaha baru yang sesuai passion saya. Nah, itu saya lagi belajar sekarang gitu. Dan yang paling sebetulnya jadi highlight adalah saya itu pingin punya respon yang benar saat menghadapi masalah. Nah, itu selama bertahun-tahun itu saya merasakan sendiri saya nggak punya respon yang benar kalau saya sedang menghadapi masalah atau problema. Nah, di WP saya belajar. Tetapi ternyata belajar dan melakukan itu hal yang berbeda. Jadi punya respon yang benar sesuai yang Tuhan mau itu nggak gampang ternyata, dan itu butuh perjuangan. Nah, itu saya komitmen saya sejak saya ikut pelayanan WB itu saya berkomitmen pingin punya respon yang benar terhadap masalah, dan itu lagi ongoing proses nih, lagi di lagi digodok nih kayaknya sama Tuhan gitu. Lagi diproses ya istilahnya ya. Kalau istilahnya tuh kayak ambil mata kuliah di kampus kehidupan gitu ya. Mata kuliahnya apa? Ya tadi disiplin atau respon benar gitu ya, atau right respon gitu. Oke. Nice. So, luar biasa. Balik ke Hana ya, balik ke Hana. Selain emang fokus sama kuliah yang sekarang lagi berjuang benar-benar, boleh dong Hana cerita gimana effort kamu untuk akhirnya benar-benar bisa ngejar nilai istilahnya gitu ya, membangun habit dari yang dulu keasikan online gitu ya, kuliah online, sekarang mulai on-site dan adaptasi lagi. Nah, gimana Han perjuangan kamu untuk bisa cepat beradaptasi dan berjuang sebagai mahasiswa? Kalau prosesnya untuk benar-benar adaptasi mulai sekolah on-site lagi itu untungnya sudah punya teman dari waktu masih online ya. Jadi waktu udah ketemu sama-sama di kampus kita bisa belajar bareng. Terus kebetulan kok juga cara belajarnya cocok tuh. Jadi sering kayak belajar bareng, terus ya satu kelompok, terus ya kalau aku kurang paham apa tanya gitu. Tapi kalau untuk mengejar benar-benar ngerjain tugas kan juga sebenarnya sangat menyumbang nilai. Kalau aku sendiri dari dulu habitnya itu kayak kalau mengerjakan tugas nunda-nunda gitu. Jadi nunggu sampai deadline-nya udah dekat baru dikerjain gitu. Dari dulu itu kayak gitu. Terus ketemu teman juga rata-rata sama yang nunggu ngerjainnya, tunggu deadline-nya udah dekat baru kerjain gitu. Terus akhirnya kita kayak bener-bener kalau udah numpuk baru burn out sampean. Jadi terus sekarang kayak mau UAS apalagi tugasnya lagi banyak-banyaknya, ini lagi burn outnya lagi sibuk-sibuknya sampai setiap hari dari kampus ke rumahnya siapa ngerjain tugas dulu baru pulang kayak gitu. Tapi ya puji Tuhan mulai bisa lah dikendalikan jadwalnya, terus mulai bisa atur waktunya buat ngisiin waktu buat kerjain tugas gitu sih. Oke, aduh aku ikut ngebayangin ya, ngerjain tugas deket-deket deadline itu kan sampai kita ya kurang tidur, bener gak sih? Ya. Terus agak terkuras, kemudian jadi nggak sempat me time gitu nggak sih? Kebayang. Yeah. Tapi tunggu,
mumpung ngobrolin Hana bikin planning ya, di awal tahun apakah ada rencana lain gitu Han, selain kamu yang benar-benar harus memprioritaskan kuliah kamu atau studi kamu? Ada nggak sih harapan atau impian juga yang kamu ingin lebih baik di tahun ini selain di dalam hal kuliah? Kalau planning sebenarnya di awal tahun ada, di tahun ini ada beberapa. Cuma yang mau aku highlight untuk usahaku untuk jadi lebih baik selain di akademik itu lebih komitmen untuk satu pribadi sama juga komitmen di pelayanan. Karena ya itu tadi, sebenarnya kalau mau menyisihkan waktu itu punya waktu untuk saat teduh, punya waktu untuk fokus pelayanan, bener-bener ngobrol lagi sama teman-teman satu pelayanan, gimana mau bawa kemana ini jadi Kediri gitu. Sebenarnya punya waktu kalau disisihkan, cuma entah mengapa karena terlalu enjoy mengerjakan tugas atau terlalu enjoy dengan kesibukan di kampus, nggak pulang-pulang di kampus sampai sore, padahal juga nggak begitu ngapa-ngapain, cuma ya lihat orang lewat aja di kampus. jadi kayak seolah-olah nggak punya waktu gitu. Terus beberapa minggu ini waktu ke gereja itu ditegur terus-terusan kayak, kamu itu sebenarnya punya waktu loh buat Tuhan, tapi kenapa kok kamu milih untuk buang waktumu gitu aja gitu. Benar-benar ditegur, bahkan diingetin sama ada temen satu pelayanan gitu, sebenarnya nggak diingetin secara langsung, cuma kayak aku lihat dia yang juga sibuk, sama-sama sibuknya, bahkan kayaknya lebih sibuk daripada aku, tapi dia masih punya waktu benar-benar menyempatkan diri untuk dekat sama Tuhan gitu. So, aku benar-benar kayak wow, aku kemana aja gitu. Jadi kayak banyak prosesnya itu, banyak dapat teguran dari sekitar gitu, dari Oke. Emang bener ya, kita nih perjuangannya tuh di garis atau lintasan masing-masing, bener gak sih? Jadi kalau Hana lebih spesifik kuliah, tapi juga kerinduan melayani, mau mendisiplin saat teduh, dan itu bener-bener kayak apa sih ya, sangkal diri rasanya, aduh sibuk, nggak sempet gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga ingin untuk, ayo kamu tuh sempet loh, bisa loh, Tuhan kasih kamu 24 jam waktu tuh, ayo kamu harus bikin prioritas nih, skala prioritas waktu gitu lah ya Han ya. Oke. Seru banget apa yang Hana sharingin, dan pasti juga sahabat BB pengen tahu ya, gimana perjuangan dari Hana dan juga Kak Jessy untuk tadi mewujudkan harapan-harapan impian di awal tahun, termasuk bagaimana perjuangan seorang ibu sekaligus istri untuk tunduk pada suami tanpa syarat. Nah, kita akan lanjutkan obrolan ini sesaat setelah kita menyimak beberapa informasi yang berikut ini ya. Oke, sahabat baby. Sahabat WB, terima kasih masih menyimak WB Meet Up ya, dan edisi kali ini spesial banget. Kita pengen tahu bagaimana self check atau self evaluation dari teman-teman, khususnya sahabat WB. Hari ini bersama Ibu Hedi, beliau adalah ibu atau WB ibu dari Bekasi, kemudian Kak Jessy, WB single dari Kota Malang, dan satu lagi ada Kak Hana dari Girls Talk Kediri. Nah, saya pengen ngobrol langsung ke Bu Hedi. Gimana Bu perjuangan Ibu untuk mewujudkan harapan untuk bisa tunduk pada suami tanpa syarat? Ini kan bicaranya tuh jangka panjang loh, ya, karena komitmen seperti itu tuh bukan urusan kita dengan pribadi pada pribadi, tapi sama Tuhan. Yang gimana tuh perjuangan Bu Hedi? Ya, perjuangannya nggak mudah ya. Seringkali saya juga menahan sakit gitu, maksudnya menahan sakit hati gitu. Aduh Tuhan, biasanya saya kalau ada perkataan suami yang saya kurang setuju gitu, saya langsung aja gitu. Saya orangnya nggak pernah memendam, justru gitu, nggak pernah menahan apapun. Tapi ternyata waktu saya harus praktek kasih dan sabar itu seperti menahan gitu. Nah, justru disitulah saya belajar gitu ya. Waktu saya sabar, sepertinya ada yang saya tahan, saya belajar untuk melepaskannya kepada Tuhan.
gitu. Waktu saya tahan gitu ya, untuk sabar, saya langsung bilang, Tuhan, saya sedang melakukannya untuk Tuhan gitu. Jadi saya lepaskan kepada Tuhan. Karena saya bukan orang yang suka menyimpan gitu, saya nggak bisa menyimpan gitu ya. Nah, jadi seringkali kadang saya sampai menangis gitu. Ya ampun Tuhan, ternyata sabar tuh nggak mudah banget gitu ya. Dan waktu saya terus-menerus sabar gitu ya, bulan demi bulan, malah kalau saya nggak salah tuh di bulan Agustus gitu ya. Karena saya belajar sabar, saya melihat suami saya waktu dia, karena sahabat WB dan Kak Mahda gitu ya. Kalau bertambahnya bertambahnya usia gitu ya, sifat kita tuh berubah gitu. Suami saya tuh dulu tuh orangnya sabar banget. Nah tiba-tiba berubah jadi nggak sabar, kurang sabar gitu. Nah itu yang membuat saya agak kaget gitu ya. Dan saya harus menyesuaikan kan sifat baru suami saya gitu dengan bertambahnya usia dia. Nah jadi seringkali saya mencucurkan air mata gitu ya, saya menangis gitu, Tuhan ternyata tidak mudah gitu mempraktekkan kasih, yaitu sabar. Nah kurang lebih di bulan Agustus gitu ya, kalau saya melihat suami saya gitu ya, berkata-kata yang keras gitu ya, yang menyakiti saya justru melihat dia karena dengan kasih Kristus gitu ya, dengan kesabaran yang saya udah praktekin, saya malah semakin mengasihi dia gitu. Dalam hati saya, aduh Tuhan, kasihan ya suami saya gitu, aduh saya makin sayang gitu sama dia. Jadi saya bersyukur banget buat praktek kasih gitu ya, praktek sabar gitu ya kepada suami. Saya semakin mengasihi suami saya gitu. Saya bahkan hari-hari ini gitu, saya berdoa, Tuhan jangan cepat-cepat ambil dia ya. Karena saya baru menyadari betapa rumah tangga saya tuh luar biasa gitu dengan adanya Tuhan gitu di tengah-tengah rumah tangga saya, dan saya diubahkan Tuhan untuk lebih sabar lagi gitu kan. Oke. Aku jadi kepikiran gini, maksudnya teringat ya, karena tentu saja ingin menjadi orang atau pribadi lebih baik itu khususnya dalam hubungan suami istri kan pasti ada komunikasi ya. Selain kita komunikasi sama Tuhan, kita juga komunikasi dengan pasangan kita. Apakah di tahun ini juga Tuhan mendisiplin kakak untuk punya komunikasi yang baik dengan suami? Pastinya betul. Biasanya saya tuh komunikasinya tuh karena mungkin kesibukan masing-masing gitu ya. Jadi komunikasinya tuh terbatas banget walaupun kita sering ketemu gitu ya, pelayanan bareng gitu ya. Dan suami saya semenjak pandemi itu nggak setiap hari ke kantor gitu. Jadi kita ada di rumah gitu kebanyakan gitu ya. Tapi komunikasi itu justru nggak lancar karena jadi ada banyak perbedaan gitu kan. Karena ketemu terus gitu ya. Nah tapi itulah luar biasanya gitu ya Tuhan ya. Karena saya lagi praktek sabar gitu ya. Jadi komunikasi tuh jadi lebih enak gitu ya. Komunikasi jadi lebih lancar gitu. Saya lebih sabar kepada suami dan ternyata suami saya melihat itu gitu ya, perubahan yang ada di diri saya. Biasanya saya suka tiba-tiba emosi gitu kan. Tapi suami saya melihat, kok iya ya, kamu sekarang udah lebih sabar ya gitu. Gitu Kak Mada. Ya ampun luar biasa, aku jadi inget banget sama yel-yelnya WB ya dan GT. Kita yel-yel dulu deh sebentar ya sebelum aku nanya ke Kak Jessi gimana perjuangan untuk bisa mewujudkan Bali, bangun bisnis baru. Kemudian good respon dan lain-lain tadi. Oke, kita yel-yel dulu ya. Wanita bijak. Wow. Apakah kau luar biasa? Yes. So wow. Cewek ini mengerti. Oke, Tuhan. Kak Jessi, gimana perjuanganmu? Kamu sampai nangis-nangis nggak sih kayak Bu Heidi berjuang untuk mewujudkan relasi dengan suaminya yang makin hari makin baik? Gimana Kak Jessi? Ya, kalau untuk Bali jelas saya itu pertama kalinya berdoa untuk liburan tuh karena saya ingin ke Bali. Tapi saya bersyukur sih, saya punya sahabat yang mengencourage saya untuk bekerja, menabung, disiplin nabung supaya memang nggak cuma angan-angan tapi terwujud itu ya. Kemudian juga kalau untuk bisnis baru ya saya belajar, saya mau belajar, saya harus belajar lebih banyak itu ya, menyediakan waktu untuk belajar. Begitu juga untuk saat teduh, berkomitmen di pelayanan juga saya harus bisa mengatur waktu. Nah sebetulnya kalau boleh jujur Kak, yang paling berat adalah mengenai respon. Ya kayak yang Bu Heidi bilang, kesabaran. Respon yang benar dalam menghadapi masalah itu butuh kesabaran banget. Nah jujur saya masih naik turun ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita membuat sebuah komitmen,
terutama di hadapan Tuhan, Tuhan pasti izinkan kita untuk menghidupi komitmen itu. Dan memang tidak ada jalan yang gampang. Kenapa? Supaya kita tahu kalau kita berjuang, kita akan menghargai apa yang kita perjuangkan itu kan gitu. Nah, Tuhan izinkan saya melalui proses yang nggak gampang. Kadang-kadang pun respon saya nggak bagus. Saya jujur, respon saya seringkali nggak bagus gitu. Menghadapi masa itu saya emosional, saya cenderung dipenuhi kemarahan. Nah, itu saya belajar untuk apa? Saat masalah datang, saat sesuatu yang tidak menyenangkan hati saya, sesuatu yang atau tidak sesuai rencana saya belajar untuk tenang di dalam Tuhan. Saya belajar gimana caranya saya harus bisa punya kata-kata yang lembut, karena itu diajarkan kan di WP kan diajarkan juga gitu. Kita punya kata-kata yang lembut, kita mengejar kasih lah, itu nggak gampang. Ya, jadi waktu saya dapat modul 1, modul 2 rasanya ya bisa lah gitu ya. Tapi saat Tuhan izinkan menghidupi itu jadi perjuangan tersendiri buat saya. Tapi saya tetap bersyukur gitu. Sekalipun tidak mudah gitu ya menghidupi itu, tapi saya bersyukur saya diizinkan melakukan itu sama Tuhan. Saya diizinkan untuk masuk di dalam proses itu gitu. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti saya benar-benar bisa gitu, ikut grand design-nya Tuhan gitu kan. Jadi nggak masalah bahwa semua proses itu saya mau belajar tunduk sama Tuhan, belajar sabar sama proses yang ada, supaya saya dibentuk seperti jadi wanita yang Tuhan mau, wanita bijak seperti yang Tuhan mau, gitu. Dan saya bersyukur juga, saya punya komunitas WP. Nah, itu saya sangat bersyukur, terutama WP Kota Malang, saya bersyukur banget, mau WP Ibu, mau WP Single, tim, itu saya bersyukur banget saya punya mereka. Mereka betul-betul jadi sister keeper saya, gitu. Jadi, saat saya mulai terlihat tidak baik-baik saja, mereka kasih kata-kata yang encourage saya, mereka mengingatkan saya, bahkan kadang-kadang saya ditegur gitu sama mereka, tapi saya bersyukur. Itulah cara Tuhan membantu saya, kasih tools buat saya supaya saya bisa survive di proses ini, gitu Kak Mahda. Wow, keren banget, benar. Jadi circle atau teman, lingkungan tempat kita berada itu benar-benar mewujudkan gitu ya, perlahan apa yang perbaikan-perbaikan apa atau versi terbaik kita seperti apa gitu ya, karena kita nggak bisa sendiri. Ibarat orang dadan butuh cermin kan, ibarat orang naik kendaraan butuh spion gitu kan. Kalau kita nyetir nggak lihat spion ya gimana, spionnya aja sampai spion tengah kanan kiri gitu kan ya, supaya kita benar butuh tools yang nolongin kita supaya muncul versi terbaik kita. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, cepet banget ya. Pertanyaan terakhir, sempatkah kakak-kakak dan ibu melakukan self check di akhir tahun ini gitu ya, menjelang pergantian tahun? Kita tinggal hitung hari loh, kita udah mau ganti tahun dan pasti nanti akan ada rencana baru lagi, resolusi yang diperbaharui dan seterusnya itu. Nah, Kak Hana boleh cerita hari ini apa yang Kak Hana temukan, amati dari diri sendiri, proses Tuhan yang Tuhan izinkan. Bagaimana Tuhan kemudian bisa menunjukkan kepada Kak Hana versi terbaik Kak Hana hari ini seperti apa? Kita mungkin bikin planning di awal tahun, tapi mungkin banyak juga yang nggak tercapai. Itu tadi kayak banyak orang juga yang ngomong kalau manusia yang berencana, tapi Tuhan yang menentukan kamu bisa jalan nggak nih rencanamu. Jadi ya mau untuk mengejar versi terbaik sendiri, mau tunduk sama Tuhan, mau benar-benar mendengar Tuhan tuh kasih izin atau enggak, terus Tuhan mau bawa kemana, terus untuk juga kalau aku sendiri kan tadi mau mengejar komitmen untuk saat teduh itu benar-benar mau ditekuni untuk berkomitmen, benar-benar nggak cuma asal ngomong doang, benar-benar kayak sehari-hari harus benar-benar dilakukan. Jadi komitmennya harian ya untuk melakukan bagian kita. Dan aku highlight tadi menyenangkan hati Tuhan. Jadi menyenangkan hati Tuhan biasanya gitu ya berkebalikan. Ya biasanya berkebalikan dengan menyenangkan diri sendiri. Tapi ya puji Tuhan ada banyak juga menyenangkan hati Tuhan dan kita juga happy gitu ya Han ya. Aku ingin satu ayat Han buat kamu ya. Ini ayat penghiburan juga. Amsal 19 ayat 21 ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kali ini ayat bisa jadi penghiburan ya Han ya. Ya, ingat keputusan Tuhan yang terlaksana. Iya, oke, Bu Hedi, gimana Bu setelah melihat hari ini gitu ya atau beberapa waktu belakangan ini, hal
baik apa yang kemudian Tuhan tunjukkan sebagai hasil dari setiap proses yang berprogres tadi? Hal baik ya, hubungan sama suami jadi lebih baik gitu ya. Bahkan ada banyak hal yang di dalam pelayanan gitu khususnya ya, yang kita lakukan berdua gitu, itu kompak banget gitu ya. Karena di dalam pelayanan saya dan suami sedang mengalami tantangan juga gitu kan. Kami disalah mengerti gitu sama orang yang sepelayanan dengan kami gitu ya. Tapi waktu Tuhan memulihkan hubungan saya dan suami, itu kita tuh betul-betul bisa saling menguatkan gitu. Semangat ya gitu Pak. Kita harus sabar gitu. Ini proses Tuhan. Tuhan pasti mau bawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya gitu ya. Jadi saya dan suami jadi semakin antusias gitu di dalam Tuhan. Bahkan di tahun depan sampai dapat visi gitu ya dari Tuhan untuk kami di gereja gitu ya. Dia dapat tahun depan itu adalah tahun kemenangan gitu. Karena kami diproses begitu luar biasa gitu ya, terutama di bulan ini gitu, di bulan November dan Desember ini gitu. Kita diceritain yang nggak benar gitu ya dengan orang lain gitu ya, dan itu sampai ke kita gitu ya, tapi kita betul-betul tidak berespon yang salah gitu. Orang lain mau ngomongin apa, kita nggak keluar kata-kata yang membalikan gitu ya, atau membela diri gitu, nggak. Disitulah saya melihat bagaimana Tuhan tuh ajaib banget gitu, memulihkan saya. Dan ternyata dari hubungan, waktu saya dipulihkan, hubungan saya baik dengan suami, dan kita menjadi pasangan yang kuat untuk menghadapi tantangan di pelayanan. Gitu Kak Mahda. Wow, keren banget. Emang hari esok itu selalu ada harapan ya buat Amin. saya. Aku auto inget sama Yeremia. Selalu ya, ayat Yeremia 29 ayat 11 tuh loh Kak Jessie, Bu Hedi dan juga Hana. Itu benar-benar powerful ya, bahwasanya ya sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Dan hari ini Bu Hedi bisa ceritain itu kepada sahabat Bibi. Last alias terakhir, Kak Jessie, gimana Kak setelah lihat ya, bercermin dengan 11 bulan belakangan ini, versi terbaik apa nih yang Tuhan sudah kerjakan? Kalau saya selalu percaya gini Kak, bahwa Tuhan itu punya blueprint yang dia mau buat saya ya. Saya jadi wanita yang seperti apa, pasti Tuhan punya blueprintnya. Itu sebabnya saya bersyukur sekali lagi bahwa semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya itu hadiah yang Tuhan kasih untuk membentuk saya jadi versi saya yang terbaik itu tadi, sesuai yang Tuhan sudah desain gitu. Jadi ya itu tadi ya, belajar bersabar, belajar respon yang benar, menghidupi proses, mengejar kasih, itu semua hadiah yang Tuhan kasih buat saya. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitar saya, itu seperti yang kita pernah dengar bahwa besi menajamkan besi. Nah itu sedang saya hidupi sekarang dan saya bersyukur. Saya bersyukur gitu, bahwa saya memiliki itu semua. Jadi Tuhan nggak cuma izinkan saya masuk ke dalam proses, Tuhan kasih tools untuk saya survive. Itu yang luar biasa. Jadi saya percaya saya nggak akan kekurangan kasih Tuhan, saya nggak akan kekurangan pertolongan Tuhan, saya yakin sih. Saya masuk ke tahun 2023 dengan rencana yang mungkin sekarang masih samar-samar, tapi saya percaya gitu, itu semua Tuhan sudah sediakan. Proses, dalam setiap proses, saya pun yakin saya akan menang, karena bukan saya sendiri yang bekerja. Tuhan ada, Tuhan gendong saya, jadi saya percaya kemenangan itu sudah ada di ujung. Amin. Dan waktu terus berlalu, dan itu semua akan terus berkelanjutan, berkesinambungan ya Kak, untuk masuk di tahun yang baru. Justru kita semakin diingetin, kalau Tuhan tolong kita di tahun-tahun kemarin, pasti tahun ini pun juga Tuhan tolong kita. Apapun rencana kita, ya, rencana itu, bikin rencana tuh kayak kita berdoa ya. Jawabannya itu bisa iya, tidak, dan tunggu. Saya selalu ingat dengan satu kalimat yang menyebutkan bahwa doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Barangkali kita tidak termasuk orang yang selalu bikin perencanaan begitu rupa, tapi kita mendoakan apa yang kita kerjakan, kemudian kita mengerjakan apa yang kita doakan. Wow, thank you banget buat Bu Hedi, Kak Jessie, dan juga Hana. Keren banget sharing hari ini, sangat memberkati. Dan kita percaya apa yang kakak-kakak dan ibu sampaikan juga memberkati setiap sahabat WB yang menyaksikan WB Meetup edisi kali ini. Kita ngemil yuk. Aduh, jadi lapar. Seru nih di WB Meetup tuh.
kita punya kebiasaan baru, bukan baru sih, sebenarnya udah lama dari edisi-edisi pertama sampai hari ini, adalah ngemil buah. Hari ini Hana nyiapin buah apa, Han? Ini ada melon. Oke, seger lah ya. Melon tuh buah yang segar, bisa menyetabilkan tekanan darah ya, aku pernah baca. Aku makan mangga. Mangga aku baca vitamin C-nya tinggi banget dan bagus buat pencernaan. Bu Hedi, buah apa hari ini yang dinikmati? Pepaya. Karena pepaya tuh bagus banget buat pencernaan. Udah gitu aku juga karena udah bertambahnya umur ya, jadi susah menurunkan berat badan. Jadi makan pepaya itu. Hanya pepaya yang tahu isi hati kita ya. Jadi kalau misalkan betul. Jadi kalau misalkan masih lapar, makan sedikit nih, masih lapar, makanlah pepaya gitu. Kak Jessi dari Malang, apel bukan? Kebetulan enggak, Kak, karena buah kesukaan saya tuh ini nih, yang hitam-hitam merah nih, buah naga. Saya suka banget. Kenapa suka merah? Karena antioksidannya tinggi dan untuk pencernaan kan juga bagus kan gitu. Jadi saya suka banget buah naga tuh. Thank you buat insight tentang sehat dengan konsumsi buah, karena ini juga akan kita sampaikan kepada sahabat WB. Selain kita sehat, relasi kita dengan Tuhan, ya, relasi dengan diri kita juga oke, dengan sesama oke, kita juga perlu menjaga kesehatan supaya Tuhan bisa pakai kita lebih banyak dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Oke deh, tuntas sudah kebersamaan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Hedi, terima kasih Kak Jessi, terima kasih Hana. Terima kasih. Terima kasih Kak Magda. Oke, sampai ketemu di edisi dan konten-konten selanjutnya dari Wanita Bijak Indonesia ya. Buat sahabat BB, thank you banget sudah menyaksikan. Semoga diberkati dan sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya. Shalom semuanya.